Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Pernahkah kita mendengar penjelasan bahwa ada orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknat orang tersebut? Sungguh ironi memang, karena yang kita pahami, mereka yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain ada keterangan yang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran sendiri melaknat orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Sungguh laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim tersebut? Kita bisa temukan di salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka atau dia termasuk orang-orang yang zalim. Maka dari sini kita bisa pahami bahwa laknat Al-Quran itu akan berlaku bagi siapa saja yang membacanya, tetapi di sisi lain dia berlaku zalim. Lalu kemudian apa makna zalim tersebut? Zalim di sini berarti dia dalam hal ini meyakini kebenaran Al-Quran, tetapi di sisi lain dia tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi mendapat laknat dari Al-Quran. Dia membaca tetapi dia tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi siapa saja yang membaca Al-Quran pasti pernah mendengar atau membaca sebuah ayat misalnya, dan ini tidak akan terlewat jika kita membaca dari awal sampai akhir Al-Quran. Misalnya ada ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Atau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dua ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, suatu perkara, maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti apa yang telah Allah tetapkan. Ketika kita membaca ayat tersebut, namun di sisi lain kita masih mencari hukum yang lain. Kita berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan sampai pada taraf membuat hukum yang justru malah kemudian hukum itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah berlaku orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi di sisi lain Al-Quran melaknat orang tersebut. Karena Al-Quran memerintahkan dia tersebut berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti apa yang telah Allah tetapkan, tetapi manusia yang membacanya tidak mengamalkan perintah yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi kita juga yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, pasti kita tidak akan melewatkan ayat yang misalnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ayat tersebut berada di surah Al-Munafiqun yang memerintahkan kepada kita manusia untuk kemudian tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita diperintahkan untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memprioritaskan harta dan anak-anak yang kita cintai dalam rangka kemudian lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang membaca ayat tersebut lalu kemudian yang terjadi adalah kita memprioritaskan harta dan anak-anak yang kita cintai, maka sesungguhnya ini juga berlaku apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Begitu banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknat orang tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, juga bagi kita yang membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, tentu kita tidak akan melewatkan ayat yang misalnya berbunyi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat ini menjelaskan kepada kita perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua. Tetapi begitu banyak anak-anak di kalangan kita yang membaca ayat tersebut, tetapi di sisi lain anak tersebut membangkang atau durhaka kepada orang tua. Maka bagi yang membacanya lalu kemudian durhaka kepada orang tua, membangkang kepada orang tua, maka berlaku sabda Rasulullah SAW yang tadi, begitu banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi di sisi lain Al-Quran melaknat orang tersebut. Dan masih banyak sekali ayat-ayat yang lain yang perlu kemudian kita pahami secara komprehensif, sehingga kita tidak terjebak, tidak kemudian masuk dalam kategori orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi di sisi lain Allah atau Al-Quran melaknat orang-orang yang membacanya. Rasulullah SAW di akhir hayatnya bersabda kepada kita bahwa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku wasiatkan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, dua perkara yang jika kalian mengikuti kedua perkara tersebut, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara tersebut adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memberikan panduan kepada kita jika kita tidak ingin sesat, jika kita tidak kemudian jika kita ingin selamat, maka kemudian kita harus berpegang teguh kepada kedua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka di bulan yang mulia ini, semoga dengan keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita di bulan yang berkah ini, kita tidak kemudian hanya sebatas membaca Al-Quran, tetapi kita juga mengamalkan apa yang kita baca, sehingga kita tidak termasuk kategori orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi mendapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.